peringatan Maulid, Isra Mi'raj dan lain sebagainya, maka itu semua nggak boleh kita terima. Andai kata baik, kata mereka, saudara, laukana khairan lasabakuna ilaih. Ini kaidahnya. Jago bener nih Wahabi kalau pakai kaidah ini, saudara. Ini kaidah, bahkan jadi buku, judul buku. Ada salah satu tokoh mereka ngarang buku, judulnya laukana khairan lasabakuna ilaih. Yang artinya, andai kata itu baik, niscaya sahabat pasti mendahului kita untuk mengerjakannya. Sekali ini kaidah di kutubus salaf, enggak ketemu, saudara. Sekali ini kaidah di kutubus salaf, enggak ketemu, saudara. Kita cari sahabat mana yang punya kaidah ini, enggak ketemu. Kita cari sahabat mana yang punya kaidah ini, enggak ketemu. Salaf cari tabi'in, enggak ada. Cari tabi'in, enggak ada. Enggak ketemu, saudara. Ini kaidah dari mana? Pertama, tidak ada seorang salaf pun yang mengenal kaidah aneh tersebut. Tidak ada seorang salaf pun yang mengenal kaidah aneh tersebut. Assalamualaikum Bib. Alhamdulillah, kaidah laukana khairon lasabakuna ilaih ini ada di kitab salaf. Tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Hafidh Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Al-Qurashi Ad-Dimashqi yang merupakan ulama dari madhab Syafi'i. Insya Allah antum dan muhibbin antum juga mengenal beliau, Al-Hafidh Ibnu Katsir. Lalu Bib, silahkan dibaca lagi kitabnya. Beliau mengatakan walau kana khairan lasabaquna ilaih. Sama teksnya nih, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya perbuatan itu baik, niscaya para sahabat telah mendahului kita untuk mengamalkannya. Ini jelas sekali. Ini urusan masalah ibadah, harus ada dalilnya dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kaidah ini yang pertama kali menyebutkannya Al-Hafidh Ibnu Katsir, madhab dari madhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka sangat jelas sekali asarnya, dalilnya, ya, sumbernya kitab ini. Oleh karena itu Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah ta'ala menjabarkan kaidah itu biar semakin dipahami oleh kaum muslimin. Dan saya sarankan Habib dan juga muhibbinnya semua, kiai, para ulama, untuk membaca buku ini agar menjadi muhasabah, introspeksi. Apakah kegiatan-kegiatan ibadah, ritual-ritual ibadah yang selama ini kita perjuangkan, kita lakukan itu ada sumbernya atau tidak? Dia muat pernyataan saya, dipotong. Nah, mestinya kalau dia jujur, saudara, dia muat dong dari awal sampai akhir. Karena kita pakai dalil, saudara. Tapi dipotong. Cuman pernyataan itu saja. Saya mengatakan kaidah ini dari salaf. Mana salafnya? Ibn Katsir bukan salaf. Nah, ini Wahabi, salaf aja nggak ngerti mau ngebantah. Pahami dulu arti salaf itu apa, saudara. Nah, jadi ini bukan kaidah. Lalu ini diambil oleh Wahabi, dijadiin kaidah. Terus dibilang ini dari salaf. Salaf yang mana? Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi saya tegaskan sekali lagi, saudara, laukana khairan lasabakuna ilaih. Yang saat ini dipopulerkan adalah kaidah bid'ah Wahabiyah. Nah, saya nggak anti kritik. Mereka mau kritik silakan. Ya, mereka mau hantam saya nggak apa-apa. Saya udah langganan di kaki maki, saudara. Difitnah di kaki maki, udah langganan. Tapi jangan nipu umat, jangan. Yang salaf dibilang salaf, jangan pakai ilmu tipu-tipu Wahabi, jangan. Ibn Taimiyah bukan salaf, Ibnu Qayyim bukan salaf, Ibn Katsir bukan salaf. Mereka ulama besar. Sekarang saya dapatkan ada potongan video diviralkan. Potongan ceramah saya tentang kaidah Wahabi. Terus dibantah oleh seorang Wahabi. Nah, seolah-olah pernyataan saya ngawur,
peringatan si Wahabi benar, saudara. Nah, sekarang ini saya gunakan forum ini sekaligus, saudara, untuk kita menjawab. Setuju? Setuju? Baik. Nah, saya mau sampaikan, saudara, beberapa waktu yang lalu, belum lama, di Jakarta, saya berceramah. Saya menggugat kaidah Wahabi yang berbunyi laukana khairan lasabakuna ilai. Saudara, saya gugat. Itu artinya, saudara, laukana khairan, andai kata sesuatu hal itu baik, lasabakuna, niscaya para sahabat Nabi sudah mendahului kita ilai untuk mengerjakannya, saudara. Nah, kaidah ini dipakai oleh Wahabi, saudara, untuk menyerang aswaja. Kita bikin maulid, kita bikin Isra Mi'raj, kita bikin marhabanan, kita bikin tawassulan dan lain sebagainya, saudara. Apa kata mereka? Laukana khairan, kalau merayakan maulid itu bagus, kalau merayakan Isra Mi'raj itu bagus. Saya sahabat udah ngelakuin lebih dulu dari kita. Nah, ternyata kan sahabat nggak ada yang ngerjain. Sahabat nggak rojaban, nggak roahan, nggak maulidan, saudara. Nah, berarti apa? Berarti itu semua bid'ah dolalah. Jadi ini kaidah selalu dipakai oleh mereka, saudara, untuk menyerang. Nah, saya katakan dalam ceramah tersebut, satu, tidak ada seorang salaf pun, saudara, yang mengenal kaidah aneh tersebut. Nggak ada. Yang kedua, kaidah tersebut membatasi kebaikan hanya pada apa yang dilakukan sahabat saja. Seolah-olah kalau ada kebaikan yang muncul setelah zaman sahabat, semuanya bid'ah, nggak bagus, dolalah. Nggak begitu, saudara. Nah, ini artinya apa? Yang ketiga, kaidah tersebut, sadar atau tidak sadar, telah mengkultuskan sahabat sebagai sumber hukum yang maksum. Memang aqwalus sahabat termasuk salah satu sumber hukum yang dipakai oleh sejumlah mazhab, tapi nggak disepakati. Ada yang pakai aqwalus sahabat sebagai sumber hukum, ada yang pakai dengan syarat, seperti mazhab Syafi'i pakai syarat, saudara, dan seterusnya. Jadi nggak masuk sahabat itu. Kemudian yang ketiga, saudara, kaidah tersebut kalau kita buka di Al-Quran mirip dengan kaidah orang kafir. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 11, di sana diceritakan, wa qala alladzina kafaru lil ladzina amanu, orang-orang kafir yang menolak Al-Quran, saudara, mengatakan kepada orang-orang yang beriman, laukana khairan, kalau Quran itu baik, laukana khairan, kalau Quran itu baik, masabakuna ilai, itu orang-orang lemah, budak-budak seperti Bilal, saudara, enggak bakal mendahului kami untuk menerimanya. Enggak, kami akan lebih dulu. Kenapa? Karena kami orang mulia, orang pintar, bangsawan, tokoh, pemuka. Jadi bagi mereka, kalau pemuka-pemuka kafir Quraisy enggak menerima Al-Quran, berarti Al-Quran itu enggak benar. Nah, mereka pakai kaidah itu tadi tuh, saudara. Apa kata mereka? Mereka mengatakan laukana khairan, andai kata yang dibawa oleh Muhammad itu bagus, saudara, apa dikatakan? Masabakuna ilai, tidak akan mereka itu mendahului kita untuk menerimanya. Nah, sementara sekarang Wahabi pakai kaidah laukana khairan, saudara, andai kata itu baik, lasabakuna, niscaya para sahabat pasti mendahului kita. Nah, karena sahabat enggak melakukannya, maka itu enggak baik. Saya mau tanya, mirip gak? Mirip tidak itu? Mirip, itu kaidah orang kafir yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, cuma dirubah aja redaksinya, saudara. Nah, kira-kira jelas sampai di sini? Baik, saudara. Kenapa tadi saya katakan enggak mesti kebaikan itu hanya terbatas di zaman sahabat. Setelah zaman sahabat banyak kebaikan yang ditemukan oleh tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Seperti apa? Dulu di zaman Nabi dan zaman sahabat nggak ada istilah akidah, nggak ada ya kawan. Di dalam Al-Quran kata ain, qaf, dal, aqada itu ada 6 ayat, saudara. 6-6-nya nggak ada yang artinya akidah, nggak ada. Kata akidah itu bid'ah, saudara. Tapi sekarang Wahabi paling doyan pakai kata akidah. Nah, kenapa ente nggak buang itu istilah akidah, istilah bid'ah, saudara? Dulu yang ada bukan akidah, yang ada iman, yang ada tauhid,
Nggak ada itu kata akidah, saudara. Nah, jadi istilah akidah muncul belakangan. Nah, setelah zaman sahabat diterima bagus, sampai hari ini ulama nerima semua, hatta Wahabi nerima, saudara. Kira-kira jelas gak? Yang kedua, dulu zaman Nabi, saudara, mushaf Quran tulisan Arab, nggak ada titik, nggak ada harokat, nggak ada, saudara. Sahabat juga nggak bikin itu titik dan harokat. Jadi dulu huruf ba, ta, sa sama, nggak ada titiknya, saudara. Jangankan orang ajam, orang Arab aja banyak yang nggak bisa baca, saudara. Saya mau tanya, adanya titik dan harokat dalam Al-Quran bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Apa itu dari sahabat? Bukan. Jadi siapa bilang kebaikan hanya dari sahabat? Jangan membatasi kebaikan, saudara. Tabi'in ada kebaikannya, tabi'in ada kebaikannya, mutaqaddimin ada kebaikannya, mutaakhirin ada kebaikan. Aneka disiplin ilmu, ada ilmu nahu, ada ilmu i'rab, ada ilmu lughah, ilmu bayan, ilmu badi dan lain sebagainya, ilmu balaghah. Nggak ada dulu, saudara. Zaman sahabat nggak ada, itu ulama, saudara, yang menyusun ilmu usul fikih, baru Imam Syafi'i yang mengarang kitab Ar-Risalah, saudara. Nah, jadi zaman sahabat nggak ada kitab hadis, nggak ada zaman sahabat, saudara. Nggak ada kitab Bukhari, Muslim, Sunan, nggak ada. Saya mau tanya, itu kitab-kitab hadis bagus tidak? Dari sahabat bukan? Bukan. Dari ulama. Nah, artinya saya hanya ingin menerangkan kebaikan tidak hanya terbatas yang datang dari para sahabat. Kira-kira jelas tidak? Sahabat baik, sahabat mulia, agung, saudara, kedudukan mereka tinggi. Kita wajib hormati mereka, wajib cinta mereka. Tapi jangan membatasi kebaikan itu hanya bersumber dari para sahabat. Kira-kira jelas tidak? Paham? Nah, sekarang ada madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, ada Mahat Ali, ada universitas Islam, ada zaman sahabat. Ada pesantren, ada pesantren? Nggak ada. Nah, sekarang saya mau tanya, pesantren, madrasah, universitas, bagus tidak? Bagus tidak? Enggak ada zaman sahabat, saudara. Nah, jadi sekali lagi, saudara, jangan membatasi kebaikan hanya di zaman Nabi dan sahabat saja. Kira-kira jelas tidak? Nah, baik, sekarang saya sampaikan bantahannya. Ada Wahabi dalam sebuah rekaman, dia muat pernyataan saya, dipotong. Nah, mestinya kalau dia jujur, saudara, dia muat dong dari awal sampai akhir. Karena kita pakai dalil, saudara. Tapi dipotong, cuman pernyataan itu saja. Salaf nggak ada, saudara. Yang kenal itu kaidah laukana khairan, saudara, lasabakuna ilaih. Nah, dia pakai dalil. Dia bilang apa? Ada kaidah itu dibawa oleh salaf. Mana kaidahnya? Ada dalam tafsir Ibn Katsir, kata dia. Dia tulis di Ibn Katsir dikatakan, wa amma ahlus sunnati wal jamaah fayaqulun fi kulli fi'lin wa qawlin lam yuthbat an sahabah radhiyallahu anhum huwa bid'atun li'annahu law kana khairan lasabaquna ilaih li'annahum lam yatruku khaslatan min khisalil khair illa waqad badaru ilaiha. Jadi ini dipakai nih, sudah tuh lihat, Ibn Katsir nyebut bahwa dulu salaf pakai law kana khairan lasabaquna ilaih. Jawab jangan. Habis lebaran apa sekarang? Tapi habis ini kita langsung sholat ya. Habis sholat makan, habis makan ziarah. Setuju? Kalau nggak setuju nanti habis lebaran aja atau di pesantren Ramadan. Baik, kita jawab ya kawan, supaya nggak jadi fitnah, karena itu kan diviralkan nama mereka, saudara. Nah, jawaban yang pertama, perhatikan baik-baik. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala wafat tahun 774, artinya bukan salaf. Saya mengatakan kaidah ini dari salaf, mana salafnya? Ibn Katsir bukan salaf. Nah, ini Wahabi salaf aja nggak ngerti mau ngebantah. Pahami dulu arti salaf itu apa, saudara. Para ulama ahlus sunnah mengatakan yang dimaksud salaf itu yang Nabi sebutkan dalam hadis. Khairul qurun qarni hadza tsumma alladzi yalih tsumma alladzi yalih. Sebaik-baiknya
abad, sebaik-baiknya zaman adalah abadku ini. Abad berapa tahun tuh? 100. Abadku ini dan abad berikutnya dan abad berikutnya. Berarti yang terbaik umat ini, saudara, yang di Aswaja menyebut salaf, yang hidup di 300 tahun pertama dari zaman Nabi. Itu namanya salaf, saudara. Nah, jadi yang hidup tahun 100-an, 200-an, sampai awal 300-an, karena mereka lahirnya di 200-an, itu semua disebut salaf. Setelah itu bukan salaf, disebut mutaqaddimin, disebut kudama, lalu datang lagi mutaakhirin, dan seterusnya. Kira-kira jelas tidak? Maka itu saya tunjukkan contoh salaf. Contoh salaf, orang soleh yang hidup di 3 abad pertama dari zaman Nabi. Seperti siapa? 1, Imam Hasan Basri yang wafat tahun 110 Hijrah. Itu salaf, saudara. Kemudian Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijrah. Itu salaf. Imam Malik yang wafat tahun 174 Hijrah. Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i, yang wafat tahun 197 Hijrah. Imam Syafi'i yang wafat tahun 204 Hijrah. Imam Syafi'i salaf, saudara. Imam Ahmad yang wafat tahun 241 Hijrah. Imam-imam hadis seperti Imam Bukhari wafat tahun 256. Imam Muslim wafat tahun 261. Ibn Majah wafat tahun 273. Imam Abu Daud wafat tahun 275. Imam Tirmizi wafat tahun 279. Ini salaf semua. Ini salaf, saudara. Bahkan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari walaupun wafatnya tahun 324 Hijriah, tapi lahirnya tahun 260. Berarti 40 tahun tuh dia ada di tahun abad ketiga daripada zaman Nabi, saudara. Nah, Imam Abul Hasan Asy'ari, saudara, imamnya Asy'ariyah, salaf. Begitu juga Abu Mansur Al-Maturidi. Walaupun beliau wafat tahun 333 setelah tahun 300, tapi lahirnya tahun 250-an. Saudara, artinya apa? Beliau juga salaf. Ini salaf. Nah, sekarang Wahabi mengatakan Ibn Taimiyah salaf, Ibnul Qayyim salaf, sampai Muhammad bin Abdul Wahab disebut salaf juga, saudara. Innalillahi. Sekarang mari kita lihat Ibn Taimiyah itu wafat tahun 728. Malah lebih dulu Imam Ghazali yang wafat tahun 505, saudara. Nah, kemudian Ibnul Qayyim, murid Ibn Taimiyah, wafat tahun 351, saudara. Dan Ibn Katsir yang mereka kutip lahir tahun 774. Bukan salaf. Kira-kira jelas gak? Nah, kemudian saya Muhammad bin Abdul Wahab wafatnya 1206. Sekarang kita 1444. Baru 200-an tahun yang lalu, saudara. Bukan salaf. Jadi kalau definisi salaf aja dia tidak paham, nggak usah ngebantah, malu-maluin, saudara. Nah, karena yang dikutip bukan ucapan salaf. Nah, saya bicara salaf. Baik, itu pertama. Kira-kira jelas tidak jawabannya? Yang kedua, Ibn Katsir dengan kebesaran magamnya, dengan keluasan ilmunya, dengan keluar biasaan masyhurnya di tengah para ulama, kita akui, kita cinta, kita hormat kepada Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi jangan lupa Ibn Katsir sebagaimana ulama yang lain tidak maksum. Berarti kalau tidak maksum bisa benar, bisa salah. Kira-kira jelas tidak? Itu yang saya ingatkan yang kedua, saudara. Saya punya bukti. Buka kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibn Katsir, juz ke-6 halaman 232. Ada zillah, saudara. Ada terpleset kata dari Ibn Katsir. Beliau mengatakan Ali ibn Abi Thalib laisa min ahlil bait. Sayyidina Ali bin Abi Thalib disebut bukan ahlul bait. Ini kan bertentangan dengan Aswaja, bertentangan dengan ijma ulama, saudara. Ini yang nyebut siapa, saudara? Ibn Katsir. Saya cuma bukan mengorek-korek kesalahan Ibn Katsir, bukan, hanya membuktikan tidak maksum. Jadi ulama ada aja zillahnya, saudara, semua ulama. Nah, ini salah satu zillahnya daripada Ibn Katsir. Masa Sayyidina Ali dibilang bukan ahlul bait, padahal ayatul kisah pada saat turun Sayyidina Ali diantara yang dirangkul oleh Nabi di dalam
yaitu kain burdahnya saudara, sebagai ahlu bait Nabi alaihi salatu wassalam. Nah jadi sekali lagi saudara, apa yang diucapkan oleh Ibn Katsir saudara enggak langsung jadi kaidah. Ini jawaban saya yang ketiga. Mari kita lihat pernyataan tadi, perhatikan baik-baik saudara. Dalam pernyataan tersebut Ibn Katsir enggak mengatakan kaidah, enggak ada tuh kaidah asasiyah, enggak ada. Ibn Katsir cuma mengatakan wa amma ahlus sunnah, adapun ahlus sunnah wal jamaah fayaqulun, mereka itu mengatakan fi kulli fi'lin, dalam tiap perbuatan, wa qaulin, dan dalam tiap perkataan, lam yathbut an sahabah, yang tidak datang dari para sahabat, huwa bid'ah, yang datang bukan dari sahabat adalah bid'ah saudara. Nah sampai dulu di sini kita berhenti. Berarti Ibn Katsir nih punya definisi sendiri tentang bid'ah. Ulama menyatakan bid'ah itu apa-apa yang tidak pernah dikerjakan, dilakukan atau dikatakan, atau apa-apa yang tidak datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saudara. Apa yang tidak datang dari Nabi, tidak pernah dilakukan Nabi, bid'ah. Ulama sepakat itu definisi saudara. Nah, lalu kalau yang datang dari sahabat, menurut Ibn Katsir bukan bid'ah kalau dari sahabat. Kalau selain sahabat baru bid'ah. Enggak begitu. Mari kita lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika diusulkan oleh Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu untuk mengumpulkan mushaf. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ittaqillah ya Umar. Hei Umar, takutlah kamu kepada Allah. Amartani an af'ala bima lam yaf'al bihin Nabi. Kau perintahkan aku untuk melakukan yang Nabi enggak pernah kerjain. Enggak mau Abu Bakar saudara. Kenapa? Menurut Abu Bakar Siddiq bid'ah. Bid'ah. Ini Nabi enggak pernah kerjain. Sayyidina Abu Bakar enggak mau. Terus dibujuk oleh Sayyidina Umar. Akhirnya karena tiap hari dibujuk, tiap hari diskusi, Sayyidina Abu Bakar ambil jalan istikharah. Baik ya Umar, udah kita enggak usah berdebat. Kita mohon petunjuk aja kepada Allah. Istikharah. Setelah istikharah, saudara dapat petunjuk dari Allah. Sayyidina Umar dipanggil oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya Umar, ternyata setelah aku istikharah, hatiku tenang. Hatiku cenderung kepada kau punya pendapat. Setuju dilakukan. Nah kenapa Sayyidina Umar usulkan begitu saudara? Karena di zaman itu khususnya saudara di perang melawan Musailamah Al-Kadzab, lebih dari 80 sahabat yang hafal hadis gugur. Saudara. Kenapa? Hafal Quran. Maaf, bukan hafal hadis, hafal Quran. 80 saudara. Qurra dari sahabat yang hafal Quran 30 juz gugur. Mati sakit. Sayyidina Umar khawatir, datang ke Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ya Khalifah Rasulullah, aku takut. Ini sekarang ini udah banyak yang hafal Quran dibunuh, mati. Sementara perang belum selesai, kan masih ada perang-perang lain saudara, melawan murtadin. Nah aku usulkan, kumpulkan kalau para penghafal Quran, muat itu Quran dalam satu mushaf. Simpan sebagai rujukan. Jangan sampai nanti generasi setelah kita, umat Nabi, berbeda pendapat soal Al-Quran sebagaimana Bani Israel berbeda pendapat tentang Taurat dan Injil saudara. Nah Abu Bakar Siddiq takut karena Nabi nggak pernah kerjain, nggak berani. Berarti Abu Bakar melihat bid'ah bukan? Bid'ah saudara, bid'ah. Tapi Ibn Katsir bilang yang datang dari sahabat bukan bid'ah. Ini definisi sendiri nih, bukan definisi aswaja saudara. Nah kemudian setelah istikharah Abu Bakar setuju, bentuk panitia. Diangkat Zaid ibn Thabit yang paling hafal Quran dan ikut hadir bersama Nabi dalam pertemuan terakhir Nabi dengan malaikat Jibril sebelum Nabi wafat, saat dijelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran dan surat-suratnya saudara. Jadi Zaid dikenal, dia paling tahu dah urusan Quran. Diangkat jadi ketua tim. Begitu dipanggil Zaid, diangkat jadi ketua tim, Zaid nolak. Zaid katakan, ya Khalifah Rasulullah, wahai Khalifah, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Laqad amartani bisyai'in lam yaf'al bihin Nabi. Kau sudah perintahkan aku untuk melakukan yang Nabi nggak pernah kerjain. Aku nggak berani. Nah berarti Zaid menganggap itu apa? Bid'ah, saudara. Akhirnya kata Abu Bakar, ya, aku awalnya juga begitu. Sudah kamu istikharah dulu. Kalau tenang hati istikharah, terima kedudukan ini. Zaid istikharah. Habis istikharah Allah kasih tenang hatinya. Terima, akhirnya menjadi ketua tim dan dikumpulkanlah mushaf Quran. Artinya apa? Abu Bakar dan Zaid
melihat itu bukan perbuatan Nabi, itu bid'ah, saudara. Makanya ulama Ahlus Sunnah membagi bid'ah jadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, saudara. Nah kemudian Umar Ibn Khattab, saudara, di zamannya menjadi khalifah, umat Islam dikumpulin dalam masjid Nabi untuk sholat taraweh berjamaah. Nabi nggak pernah kerjain. Di zaman Nabi, Nabi ada 3-4 hari sholat di masjid. Sahabat lihat pada ikut-ikutan sholat, saudara. Terus setelah itu Nabi masuk rumah, Nabi nggak keluar lagi. Nabi nggak lakukan lagi itu tarawih. Begitu Nabi ditanya oleh para sahabat, Nabi takut itu dianggap wajib, saudara. Nah akhirnya di zaman Sayyidina Umar dikumpulin di dalam masjid berjamaah di bawah satu imam. Dan ini diakui sendiri oleh Abu Umar Ibn Khattab. Apa beliau katakan? Hadhihi ni'matil bid'ah. Inilah sebaik-baiknya bid'ah. Berarti Sayyidina Umar ngakuin nggak itu bid'ah? Tapi jelek atau bagus? Bagus, dan kita pakai sampai hari ini, saudara. Nah jadi jangan, saudara, melihat pernyataan Ibn Katsir seperti ini, saudara, seolah-olah pernyataan ini nas Quran. Enggak begitu. Mesti kita periksa dulu, kita cocokkan dengan ulama-ulama mu'tamidin juga yang ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, saudara, sekarang Ibn Katsir mengatakan, saudara, kenapa para sahabat, kenapa kalau ada perbuatan yang enggak dilakukan oleh sahabat disebut bid'ah? Nah Ibn Katsir sebutin alasan. Li'annahu, sebab lau kana khairan, kalau bid'ah itu perbuatan baik, la sabakuna ilaih, niscaya para sahabat itu akan lebih mendahului kita untuk melakukannya. Kenapa? Li'annahum, karena mereka lam yatruku khoslatan min khisalil khair. Sahabat itu selalu berlomba, enggak pernah meninggalkan satupun kebaikan, saudara, illa waqad badar ilaiha. Sahabat itu enggak meninggalkan satupun kebaikan, semua kebaikan mereka berebut, mereka berlomba untuk melakukannya. Nah, jadi saudara, ini di sini Ibn Katsir enggak bikin ini kaidah, cuman nyebutin alasan. Kenapa sih apa-apa yang datang dari sahabat, yang tidak datang dari sahabat, saudara, itu bid'ah. Pokoknya setelah zaman sahabat itu bid'ah, saudara, karena hal-hal perkara-perkara yang dibuat, dan itu enggak dirincikan juga, saudara. Nah perkara-perkara bid'ah sahabat nggak bakal kerjain, sebab bid'ah itu nggak baik. Kalau baik niscaya sahabat akan kerjain duluan. Ini beliau lagi bicara memang yang betul-betul perkara bid'ah, saudara. Nah jadi ini bukan kaidah, lalu ini diambil oleh Wahabi dijadiin kaidah, terus dibilang ini dari salaf. Salaf yang mana? Kira-kira jelas tidak? Nah jadi saya tegaskan sekali lagi, saudara, laukana khairan lasabakuna ilaih. Yang saat ini dipopulerkan adalah kaidah bid'ah Wahabiyah. Saya tegaskan sekali lagi, qaidatun bid'atun, qaidatu bid'atin Wahabiyah. Ini kaidah bid'ah yang dibuat oleh kalangan Wahabi, dan jangan kita gunakan, saudara. Ikuti, pegang salaf kita, pegang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Nah, saya minta rekaman ini diviralkan juga. Ini bagian akhir nanti dipotong aja, dipisah sama yang Palestina. Viralkan, biar orang tahu, saudara. Nah, saya nggak anti kritik, mereka mau kritik silakan. Mereka mau hantam saya nggak apa-apa, udah langganan dicaki maki, saudara. Difitnah, dicaki maki, udah langganan. Tapi jangan nipu umat, jangan. Yang salaf dibilang salaf, jangan pakai ilmu tipu-tipu Wahabi, jangan. Ibn Taimiyah bukan salaf, Ibnu Qayyim bukan salaf, Ibn Katsir bukan salaf. Mereka ulama besar, radhiyallahu anhum, rahimahumullahu rahmatan wasi'ah, nuhibbuhum, saudara, kita hormati mereka, saudara, tapi jangan sebut mereka salaf. Mereka bukan salaf, saudara. Nah ini yang perlu saya sampaikan, saudara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi pelajaran buat kita, khususnya menjadi pelajaran buat saudara-saudara Wahabi kita, agar mereka segera sadar kembali ke jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah. Ingat, Wahabi saudara kita, bukan musuh. Awas, jangan juga ada ngafir-ngafirin Wahabi. Kalau Wahabi ngafirin Asy'ari, kalau Wahabi ngafirin Ahlus Sunnah, terus kita ngafirin mereka, apa bedanya kita sama mereka? Jangan. Mereka ngafirin, kita tanya apa kekafirannya, kita jawab, saudara, dalil bil dalil, hujjah bil hujjah, saudara. Jangan ikut-ikutan. Kalau mereka mengkafirkan sana, mengkafirkan sini, Ahlus Sunnah nggak boleh sembarangan mengkafirkan Ahlul Qiblah. Ingat,
amanat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sebelum wafat. Beliau katakan, ishhad alayya annani la ukaffiru ahadan min ahlil kiblah. Saksikanlah atasku bahwa sesungguhnya aku tidak mengkafirkan seorang pun daripada ahlul kiblat. Alhamdulillah. Nah sekarang saya mau tanya, siap jaga mazhab Asy'ari? Siap ikut Asy'ariyah? Siap jaga mazhab Syafi'i? Siap jaga aswaja? Takbir. Nah, sebagai penutup kita baca sholatullah salamullah, tapi bait terakhirnya aja. Alhamdulillah majlis kita aswaja. Alhamdulillah pompes kita aswaja. Ayo rame-rame satu bait itu aja. Silakan Habib Hanif. Salatullah salamullah